masih bersama dengan Ustadz Rahmat Syatibi. Dan kali ini tema kita adalah luasnya ampunan Allah. Ustadz, kita kembali ngobrol tentang tema kita luasnya ampunan Allah. Tadi sudah disampaikan bahwa memang dosa-dosa kita itu banyak sekali, dan Zahra sendiri kadang merasa seperti ini Ustadz. Setiap hari mengerjakan dosa, kesalahan pasti. Setiap hari juga pasti minta ampunan dengan beristighfar. Apakah ketika kita selalu mengulang-ulang dosa kemudian beristighfar, itu ada batas ampunan Allah untuk kita, Ustadz? Jadi disebutkan innallaha ghafurur rahim. Allah itu sangat maha pengampun dan sangat berkasih sayang pada hamba-hambanya yang beriman. Maka sebesar apapun, sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh umat manusia, manakala orang itu betul-betul mau memohon ampun, mau bertobat, insya Allah itu tetap akan diampuni. Karena memang ampunan Allah itu tidak hanya seluas samudra, tapi lebih dari itu semua. Kasih sayang Allah bukan sekedar seluas samudra, tapi lebih dari itu. Ini yang perlu. Maka pengakuan dunubi mislu a'dadi rimal. Ya Allah, dosaku itu bagaikan gundukan pasir. Fahabli taubatan yadal jalan. Terimalah tobatku, wahai Zat yang maha tinggi. Ini harus selalu. Kalau lengkapnya itu kan ilahi lastulil firdausi ahlan. Saya nggak pantas, wahai Allah, kalau aku ini kau masukkan di dalam surga. Wala aqwa ala naril jahimi. Namun aku tidak mampu bila dimasukkan ke dalam neraka. Kita sadar masuk surga nggak pantas, tapi aku nggak mau masuk neraka. Itu. Maka tidak lain adalah fahabli taubatan wa asal. Aduh, Masya Allah. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Wala. Saya juga lupa awalnya saja ya. Fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirudz bil adim. Ya. Harus hafal ketika dinyanyikan ya Ustaz. Terimalah tobatku, karena engkau adalah maha penerima tobat. Wa umrinakis kula yaumin wa dunubi zaid. Tiap hari umurku itu berkurang. Ya Allah, umurku berkurang. Aku semakin dekat dengan liang kubur. Aku semakin dekat dengan kematian. Mafad. Mohonnya, sementara umur kita itu semakin hari semakin habis. Dan dosa kita semakin hari semakin tambah. Nah, kan gitu. Oleh karena itu ditutup, fa in tadrut faman tarju siwaka. Seandainya engkau tidak menerima taubatku, tidak menerima ampunanku, kepada siapakah aku harus memohon maaf ya Allah? Ini adalah sebuah syair yang dibuat oleh Abu Nawas, seorang filosof, seorang sufi yang luar biasa pada zamannya. Inilah sebuah pengakuan, kesadaran agar apa? Agar maghfirah Allah itu berpihak kepada kita umat manusia. Ini yang penting. Tapi kadang orang itu kan untuk sadar mengakui dosanya kan sulit. Iya, nih Ustadz, kita obrolannya
dilanjut di sesi berikutnya, tetapi sudah ada pertanyaan yang masuk. Kali ini dari Bapak Idris yang ada di Kemiri, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Apakah pada seseorang yang melakukan dosa besar akan diampuni oleh Allah, tapi Allah sudah memanggilnya sebelum bertaubat? Apakah bisa diampuni jika dengan amalan yang dilakukan ahli warisnya yang diniatkan untuknya? Bagaimana kalau ada orang berdosa besar mati sementara belum bertaubat? Tadi kita sebutkan maghfirah Allah itu luas. Maka seandainya ada yang memohonkan ampun, insya Allah diampuni. Bab ada sebuah hadis yang menyebutkan idza mata ibnu Adam in qatama amaluhu illa min salas. Nah, seandainya di keluarganya itu adalah anaknya, atau dia punya ilmu yang disebarkan, atau dia pernah amalin jariyati, apa Allah tidak mungkin untuk mempertimbangkan amal-amal yang sudah dilakukan, apa itu daripada anaknya itu. Ini. Ya memang dosa. Tapi soal ampunan, maka kita optimis karena Allah Maha Pengampun. Kita optimis. Maka jangan berputus asa. Apalagi mohon maaf sampai bapakku tempatnya neraka, kakakku tempatnya neraka. Loh kenapa? Karena dia belum bertobat. Belum bertobat itu kan menurut penglihatan ukuran manusia. Siapa tahu menjelang mati dia bertobat, dengan batinnya dia menangis. Hanya Allah yang tahu. Sementara kalau dalam kisah Fir'aun, di saat sudah sampai di tengah laut yang dibelah di jalan itu, dia mengakui, betul anakmu, aku percaya kepadamu, aku percaya padamu. Tetapi kan malaikat nggak terima ya Ustaz. Iya, ambilkan pasir-pasir ya. Pasir itu kan dipopok, akhirnya terus nutup lagi, sudah mati. Nah, ini maka selama yang mati itu adalah orang yang beriman. Dan kita ini kadang melihat dosa besar itu kan hanya dosa-dosa yang tampak. Sementara kita sendiri tidak merasa berbuat dosa besar. Contoh tadi yang kita gambarkan, kita kehilangan pakai dukun. Termasuk syirik ya Ustaz. Nah, ini kita punya HP baru. Wah Jan, eman-eman sekali. Kebetulan anaknya yang kecil main HP, ini jatuh, rusak. Bisa anaknya tanpa sadar kok ditempiling. Apa itu tidak dosa besar? Anak kecil kok. Banyak yang kita ini sesungguhnya kalau mau introspeksi, kita banyak dosa. Betul. Kita kadang nggak terasa sama ibunya, ibu kita sendiri. Kita tidak terasa pada istri kita yang sudah mewakafkan dirinya, tapi kita sering tidak menghargai laki-laki. Apa itu tidak dosa? Oleh
karena itu kita optimislah, memohon kepada Allah. Maka diberikan tuntunan, khususnya anak. Robbik firli wali daya warhamhuma kama robayani shiror. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, termasuk dosa besar tadi yang disebutkan. Mohon maaf asal bukan syirik. Iya. Tadi sudah kita sebutkan. Warhamhuma, bahagiakanlah kedua orang tua itu sebagaimana beliau membahagiakan aku di waktu aku masih kecil. Kita kadang-kadang nggak terasa sebelum kita berbuat dosa besar pada ibunya, oleh bapaknya, dia tidak hanya bilang hus, tapi lebih dari itu malah mungkin padu. Membentak ya Ustaz. Tidak hanya membentak, lebih membentak, padu. Iya. Hus saja itu sudah dosa besar. Jadi kita ini orang yang dikatakan dosa besarnya zina. Bukan aku mengatakan zina itu dosa kecil, mohon maaf ini. Iya. Tapi seolah-olah itu hanya itu. Tapi ada dosa-dosa yang luar biasa yang sesungguhnya melekat pada diri kita. Maka dari itu kita untuk selalu istighfar. Selalu istighfar, selalu mohon ampun. Ini. Kita harus tahu, sadar bahwa kita ini dosanya, Masya Allah. Maka supaya kita ini bisa dimintakan ampunan yang terus menerus hingga langgeng terus, maka usahakan kita itu punya atau memiliki atau menjadikan, membimbing anak kita anak yang soleh dan solehah, agar pada kiranya dia bisa mendoakan kita. Kita bimbing mereka, kita ajari mereka untuk sholat berjamaah, untuk ngaji, syukur sampai seperti putra bunda. Nah itu sampai hafidhah, subhanallah. Sementara baru orang tua yang punya anak bisa membaca Al-Quran saja, nanti di akhirat orang tuanya itu akan dikasih tanda dengan dikasih tretes ini, bagikan intan yang cemlorotein tretes itu bagikan cemlorotnya matahari pagi yang masuk dalam lubang kecil. Masya Allah. Subhanallah. Disinilah pentingnya kita menyiapkan anak-anak kita agar magfirah yang kita minta belum tuntas diteruskan oleh anak-anak kita. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.